Halo Sobat Halsin, kembali lagi di channel Halsin Medical. Kali ini Sobat Halsin sedang menonton program Halsin Podcast. Nah, tema podcast hari ini adalah Car Pods. Nah, kali ini saya tidak sendirian. Di samping saya ada Dokter Sinta. Halo dokter. Halo. Nah, hari ini kita mau ngebahas materi tentang apa nih dok? Kalau aku sih pengen nanya ke dokter tentang makanan junk food yang sering banget mungkin teman-teman dari sahabat Halsin ini kayaknya setiap hari itu sudah jadi makanan pokok ya. Nah, karena kita temanya Car Pods, jadi enaknya ngobrol sambil jalan ya dok. Boleh. Nah, kita lagi ngerti. Seatbelt udah dipakai? Sudah siap. Oke, let's go. Nah, dokter, Ya. pertanyaan pertama dari aku nih dok, untuk sahabat Halsin. Dok, sebenarnya ada nggak sih manfaat dari konsumsi makanan junk food itu? Manfaatnya ada nggak dok untuk sahabat Halsin nih? Oke, sebelumnya kita harus tahu dulu ya Mas ya. Ya. Junk food itu adalah makanan cepat saji. Jadi seperti burger, pizza, nugget, sosis, kentang goreng, kemudian ada mie instan dan juga berbagai macam olahan frozen food. Dan tentunya makanan-makanan ini sering kali kita jumpai ya Mas di supermarket. Bahkan banyak sekali remaja sekarang itu hampir setiap hari makan makanan seperti benar, itu. Ya, benar itu dok. Oke, kalau kita perhatikan dari segi kandungan dan komposisi dari frozen food dan juga makanan-makanan ini, junk food ini sebenarnya tetap mengandung seperti vitamin dan juga protein. Tapi sahabat Halsin perlu tahu nih bahwa makanan-makanan ini ternyata dibaluti dengan bumbu yang lumayan banyak, seperti garam dan juga gula yang tinggi. Jadi kalau kita lihat kandungan protein dan vitaminnya itu jauh lebih rendah Mas dibandingkan dengan bumbunya justru. Kenapa? Jadi makanan-makanan ini mengandung tinggi garam dan gula supaya makanannya tuh lebih awet, ya lebih tahan lama dan juga rasanya lebih gurih ya Mas ya, tentunya. Itu makanya banyak banget orang yang suka nih dengan makanan-makanan ini. Nah, jadi bisa kita tarik kesimpulan ya Mas, bahwa manfaat yang bisa kita ambil dari junk food ini sendiri itu jauh lebih sedikit loh dibandingkan resiko yang bisa kita dapatkan akibat konsumsi junk food. Karena tinggi gula dan tinggi natrium atau tinggi garam, maka bisa menimbulkan resiko penyakit justrunya. Jadi kayak hipertensi atau darah tinggi ya, dan juga bisa menimbulkan resiko penyakit diabetes. Kedepannya bisa menimbulkan juga resiko penyakit jantung, serangan jantung, bahkan penyakit ginjal. Ginjal juga dok? Bisa. Jadi, kalau berlebihan konsumsinya ya, karena tinggi natrium loh tadi makanan-makanan ini. Tinggi natrium itu tinggi garam ya sahabat Halsin. Tinggi garam. Jadi itu jawaban dari dokter Sinta. Nah ya ada lagi nih dok, pertanyaan dari aku. Ada nggak sih dok rentan waktu untuk konsumsi junk food yang baik untuk tubuh kita, yang baik untuk kita gitu? Oke. Seperti yang udah dijelasin sebelumnya, junk food ini kan makanan yang lebih banyak resikonya ya Mas. Jadi kita bisa kategorikan junk food sebagai makanan yang tidak sehat. Jadi ya lebih baik memang kita hindari nih makanan-makanan tidak sehat seperti ini. Kalaupun memang sahabat Halsin nih lagi pengen banget atau bener-bener terpaksa ya, udah pengen merasakan makanan-makanan yang lezat dan gurih, itu bolehlah dikonsumsi, tapi dengan porsi yang sedikit dan juga jarang. Contohnya cukup 1 minggu sekali atau bahkan 1 bulan sekali aja. 1 bulan sekali ya dok ya. Betul. Nah, yang selanjutnya mungkin dari sahabat Halsin banyak yang penasaran juga, gimana sih dok cara menetralisir kalau kita itu hari ini misalkan makan junk food nih, seharian makan junk food. Nah, cara menetralisirnya gimana dokter Sinta? Oke, untuk menetralisir ya, semua makanan yang udah masuk, termasuk makanan junk food, tinggi natrium dan tinggi gula, itu bisa kita perbaiki dari lifestyle kita. Lifestyle. Jadi lifestyle itu dimulai dari yang pertama adalah aktivitas. Aktivitas atau olahraga. Sahabat Halsin bisa melakukan olahraga
atau aktivitas fisik selama 30 menit setiap kali berolahraga, kurang lebih frekuensinya 3 kali dalam seminggu. Kenapa? Karena dengan berolahraga itu akan membakar radikal-radikal bebas yang sudah masuk ke dalam tubuh kita. Dari mana kita dapatkan radikal bebas? Tidak hanya dari paparan sinar matahari ataupun polusi udara, tapi dari makanan buruk yang sudah kita makan ya, yang makanan-makanan yang tidak sehat ya. Jadi bisa dinetralisir dengan olahraga yang pertama. Lalu yang kedua, dari makanan yang baik tentunya Mas. Jadi makanan yang tinggi antioksidan seperti sayur dan buah. Antioksidan sendiri manfaatnya adalah untuk menangkal berbagai radikal bebas tadi. Jadi kembali lagi untuk menetralisir hal-hal yang buruk yang sudah masuk ke dalam tubuh kita. Ya, lalu yang ketiga dari minuman. Nah ini penting banget nih, minuman sekarang itu banyak banget minuman yang berwarna, bersoda, bahkan ada minuman yang berembel-embel dengan kandungan vitamin C. Padahal kita lihat gulanya itu lebih tinggi Mas. Bahkan bisa melebihi kebutuhan harian kita ya. Jadi yang paling utama ya tentunya minum air putih ya. Minum air putih itu sudah paling baik lah pokoknya. Jadi nggak usah minum-minuman yang di supermarket banyak kita temui, minuman berenergi, bervitamin, tapi ternyata isinya gula semua ya. Jadi 3 komponen itulah bisa kita netralisir. Jadi yang utama adalah air putih ya. Betul. Sahabat Healthin, kalian harus ingat itu. Nah mungkin dok dari aku udah cukup, tapi ada nggak dok tips dari dokter Sinta untuk sahabat Healthin supaya aware terhadap makanan-makanan junk food yang beredar banyak di jalanan ya, terutama di restoran juga banyak gitu kan. Ada nggak dok tipsnya? Oke, sebenarnya kan sahabat Healthin udah tahu ya mana makanan yang baik dan mana makanan yang kurang baik atau tidak baik. Jadi ya sebaiknya dihindari. Sebenarnya itu semua dari kebiasaan sih Mas ya. Yang pertama itu ubah kebiasaan. Karena dari kebiasaan itu akan berlanjut terus menerus. Jadi mulai sekarang harus diubah tuh kebiasaannya. Ya harus ditahan egonya untuk makan makanan yang enak dan gurih ya. Lalu yang kedua tentunya kita dengan 3 komponen netralisir tadi itu juga akan membantu menetralisir dari makanan yang kita konsumsi sebelumnya yang tidak sehat ya. Dan yang terakhir itu tips saya, bukan tips sih sebenarnya, ini pesan ya. Ada pepatah nih mengatakan you are what you eat. Jadi dirimu adalah cerminan apa yang kamu makan. Dirimu 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan itu adalah hasil dari apa yang kamu makan hari ini. Jadi kalau kamu makan yang tidak sehat hari ini, itu bukan langsung berdampak Mas, tapi justru akan 5 tahun dan 10 tahun ke depan baru merasakan. Gitu. Oke. Jadi itu pendapat dari dokter Sinta untuk sahabat Healthin ya. Semoga podcast kali ini bermanfaat dan jangan lupa share ke teman-teman, sahabat, keluarga supaya tahu bahwa kesehatan itu paling penting. See you the next podcast. Bye-bye.